Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Taufik, saya akan menjelaskan tentang game saya, yaitu game Pac-Man yang saya buat di Scratch. Untuk sebelumnya, mari kita masuk ke dalam Scratch-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah memasukkan nama pengguna beserta sandi saya. Klik masuk. Oke, tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke karyaku. Ini game Pac-Man yang sudah saya buat. Mari kita lihat dalamnya. Oke, masih loading. Tunggu dulu. Oke. Untuk sebelumnya, mari saya perlihatkan dulu apa saja sprite yang saya gunakan. Yang pertama adalah Pac-Man. Ini adalah tokoh utama yang akan kita gerakkan. Untuk kostumnya ini ada dua, yaitu yang biru terang dan ini yang biru muda. Ini sengaja saya buat begitu agar lebih menarik saja. Dan di depannya ini ada gambar warna hijau. Ini saya perjelas dulu. Ini fungsinya untuk menghindari bug yang ada, karena sebelumnya saya sudah menggunakan tanpa warna hijau ataupun tanpa ada icon di depannya ini, dan malah timbul terjadi bug, yaitu menembus tembok-temboknya. Oke, lanjut ke sprite yang kedua, yaitu setan. Ini untuk sebagai lawan dari Pac-Man-nya. Untuk kostumnya mari kita lihat dulu. Ternyata di sini ada 3 kostum. Yang pertama warna pink, warna biru, serta warna kuning. Dan ini di depannya juga masih sama, terdapat icon atau gambar warna hijau ini. Ini fungsinya untuk menghindari bug juga. Untuk sprite yang ketiga yaitu bola-bola hitam. Bola-bola hitam ini ya. Itu fungsinya agar dapat dimakan oleh Pac-Man, fungsinya sebagai makanan dari Pac-Man tersebut. Ini jumlah bola-bola hitam kurang lebih terdapat 75 buah. Selanjutnya mari kita lihat backdropnya. Di backdrop saya membuat 3 backdrop. Yang pertama adalah area permainan, yang kedua adalah gambar ketika kita kalah, dan yang ketiga adalah tampilan ketika kita menang. Oke, langsung saja kita masuk ke blok kode yang pertama, yaitu Pac-Man. Sebentar. Saya naikkan volumenya dulu. Kita geser terlebih dahulu. Di sini ada blok pertama, yaitu when flag clicked. Flag hijau ini diklik, maka semua kode yang akan di bawahnya akan berjalan. Ini forever, jadi selalu dia akan next kostum antara kostum pertama, kedua, pertama, dan seterusnya. Dan jangka waktu perubahannya adalah 0,2 second. Lanjut ke blok kedua, masih sama when flag clicked. Ini go to x-79 Itu kenapa kok angkanya seperti itu? Mari kita lihat dulu. Karena titik koordinat Pac-Man yang saya inginkan, dia akan keluar pada titik -79 dan y-51. Dan sebelum permainannya dapat digerakkan, maka dia akan play sound, mulai. Seperti ini tadi ya. Game dimulai. Oke, seperti itu suaranya. Tempat settingannya ada di sound sini ya. Oke, lanjut. Di sini masih sama, ada forever, jadi semua kodenya akan selalu berjalan. Ini blok yang pertama, yaitu if color hijau yang ada di depan Pac-Man ini menyentuh red atau tembok warna merah, then dia akan move 0 step. Jadi dia tidak akan bergerak ataupun diam. Jika dia tidak menyentuh warna merah, maka dia akan bergerak sebanyak 4 langkah. Oke, lanjut ke blok yang kedua. Masih sama, if
key up arrow jika tombol panah ke atas preset atau dipencet, kemudian dia akan set rotation style all around. Jadi dia akan mengikuti arahnya. Kemana arahnya? Point directionnya yaitu 0 atau ke atas. Oke, selanjutnya if key right arrow preset, jika tombol panah ke kanan dipencet, maka kemudian dia akan set rotation style left right. Jadi dia arahnya akan ke kanan ke kiri dan tidak terbalik dengan point direction 90 derajat ataupun ke kanan. Ini selanjutnya ada if key left arrow preset, jadi jika tombol panah ke kiri dipencet, maka dia akan set rotation style left right. Jadi masih sama seperti ini, arahnya kanan kiri. Ini fungsinya agar tidak terbalik salah satunya dengan point direction minus 90 atau arah ke kiri. Ini mengapa kok begitu? Jika kita menggunakan left right, maka hasilnya akan seperti ini. Namun jika kita menggunakan all around, maka salah satu bagiannya pasti akan terbalik. Mari kita lihat. Game dimulai. Seperti ini, ya kan? Terbalik. Jadi maka dari itu saya menggunakan left right. Oke. Selanjutnya ini masih if dengan blok kode if key down preset, jika tombol panah ke bawah preset atau dipencet, kemudian dia akan set rotation style all around. Jadi dia akan mengikuti arahnya dengan point direction 180 derajat, yaitu mengarah ke bawah. Selanjutnya if point, maaf ini masih kosong, saya isi terlebih dahulu 75. Mengapa 75? Karena total bola-bola hitamnya ini kurang lebih ada 75 buah. Jadi if jika poin mencapai 75, maka kemudian dia akan switch backdrop to backdrop 3. Apa backdrop 3 itu? Mari kita lihat. Backdrop 3 adalah backdrop atau tampilan ketika kita menang. Jadi ketika poin sudah mencapai 75, maka dia akan dianggap menang. Oke, masuk ke Pac-Man-nya lagi. Dan dia akan play sound menang sampai selesai dan stop all. Setelah soundnya selesai diputar, maka dia akan stop all atau tidak bisa dipencet. Ini saya coba dulu 5 saja agar cepat kita untuk melihat tampilan menangnya. Game dimulai. Oke. Oke, seperti itu ya. Ini kita ubah lagi ke 75 sesuai settingan awal saya. Lanjut, ini adalah blok kode ketika kalah. Jadi if touching setan atau menyentuh setan, maka kemudian dia akan play sound kalah dan switch backdrop to backdrop 2. Seperti apa backdrop 2? Backdrop 2 berwarna merah dengan tulisan kalah. Jadi ini adalah tampilan ketika kalah. Dan setelah dirubah, maka dia akan stop all. Seperti apa suara sound kalahnya? Seperti ini. Ini saya akan coba untuk tampilannya di gamenya. Maaf, ini sulit juga ini. Nah, begitu. Dia akan menunggu dulu sampai soundnya ini selesai diputar, maka dia akan switch backdrop to backdrop 2. Oke, ada satu blok lagi yaitu blok terakhir. Jadi ketika when flag clicked ini diklik, maka dia akan otomatis kembali ke backdrop pertama. Lihat, dia akan kembali ke backdrop permainannya. Oke, kita lanjut ke kode yang ada di sprite kedua. Sebentar, masih sama when flag clicked. Jadi ketika tombol flag hijau ini diklik,
maka dia akan disembunyikan. Diri asli dari setannya akan disembunyikan, dan dia pasti akan go to X-65 Y-1. Itu adalah titik koordinat di mana setan ini akan keluar. Jadi sekitar sini ya. Dengan point direction 90 atau mengarah ke kanan. Jadi arahnya pasti ke kanan sini. Dia akan selalu mengulangi 5 kali dalam jangka waktu 0,2 second. Dia akan selalu membuat clone dari setannya. Dan clone-nya ini pasti akan selalu next custom. Jadi akan custom 1, custom 2, custom 3, terus kembali ke custom 1 lagi. Oke, dan seterusnya. Ini selanjutnya ada blok yang lain. Ini saya kecilkan dulu. When I start as clone. Jadi ketika clone-nya ini sudah dibuat, dia akan show. Jadi dia akan muncul seperti ini. Forever, jadi selalu dia akan berjalan 2 step. Lanjut, ini ada kode if then. If color hijau yang ada di depan setan ini is touching red atau menyentuh tembok warna merah, kemudian dia akan set arah to pick random 1 sampai 3. Jadi dia tidak akan berhenti di tembok ini saja, tapi dia akan berubah. Jika ke sini maka akan bisa ke sini atau ke sini. Dan ini akan move min 3 step, jadi akan kembali min 3 atau berbalik. Ini penjelasan dari 1, 2, 3. If jika arah sama dengan 1, kemudian dia akan berbalik 180 derajat. Selanjutnya, if arah sama dengan 2, kemudian dia akan turn atau balik arah sejauh 90 derajat dengan set rotation style left right. Ini fungsinya agar tidak terbalik, sama seperti Pac-Man-nya tadi. Ini kode ketiga, if jika arah sama dengan 3, kemudian dia akan putar balik min 90 derajat dengan set rotation style left right. Jadi tetap tidak terbalik. Itu fungsinya. Jadi pick random ini akan milih random antara 1, 2, 3, 2, 3, 1 dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke sprite yang ketiga, yaitu bola-bola hitam. Di sini masih sama, yaitu when flag clicked. Jadi ketika tombol flagnya dipencet, maka kodenya akan berjalan. Ini poin awalnya akan di set point to 0. Jadi poin awalnya pasti 0, dan kemudian dia akan show. Dia akan selalu menunjukkan if touching Pac-Man, jika menyentuh Pac-Man, maka dia akan mengubah poinnya satu persatu. Jadi 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3. Setelahnya bola-bola hitam ini akan disembunyikan. Ini agar dibuat seolah-olah dimakan oleh Pac-Man-nya. Untuk kode yang bola-bola hitam yang lain ini sama semua, karena ini hanya cloningan saja. Oke, backdrop sudah saya jelaskan. Mari kita coba permainannya. Game dimulai. Ini saya coba ketika kalah terlebih dahulu. Jika kalah akan seperti itu. Mari kita coba kalau menang. Game dimulai. Oke, tunggu dulu. Ini cukup sulit ya, karena clone-nya ada 5 buah. Oke, tunggu dulu. Cukup sulit, kita sabar. Klonnya ini akan berpindah arah jika menyentuh tembok ya. Jadi jikalau dia tidak menyentuh tembok, maka dia tidak akan berubah arah. Kita tunggu dulu.
ini malah dijaga di sini semakin sulit. Oke, ada kesempatan. Aduh, waduh, kalah lagi saya. Untuk mempermudah ini kita ubah saja poinnya menjadi 10 lah. Ini agar lebih mudah saja. Nanti saya akan kembalikan ke settingan awal. Game dimulai. Oke, menurut saya itu sudah cukup. Ini hasil game buatan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you the next video.